Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Iswah di sini untuk belajar kimia bersama ya. Walaupun di era COVID-19, insya Allah kalian tetap semangat untuk belajar kimia bersama Pak Iswah. Di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini kita akan belajar materi hidrokarbon, yaitu materi awal di kelas 11 semester 1. Nah, untuk belajar hidrokarbon ini insya Allah kalian sudah setiap hari bertemu dengan senyawa ini. Misal sewaktu kalian membeli sate ataupun jagung bakar, kalian juga akan menemui senyawa hidrokarbon, yaitu warna hitam saat jagung ataupun sate itu dibakar. Nah, untuk selengkapnya bagaimana senyawa hidrokarbon itu hadir di kehidupan kita ataupun manfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, mari selengkapnya kita belajar senyawa hidrokarbon. Pengertian hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung unsur karbon, simbolnya C, dan unsur hidrogen disimbolkan dengan H. Sesuai dengan namanya ini ya, atau pengertiannya, senyawa organik berarti ada senyawa anorganik. Apakah perbedaan antara senyawa organik dan anorganik? Bisa kalian lihat di tampilan ya, bahwasanya senyawa organik itu cirinya yang pertama, atom C atau karbon itu sebagai atom pusatnya, sedangkan kalau anorganik itu atom selain karbon sebagai atom pusatnya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ikatannya. Jadi pada waktu kalian kelas 10 belajar ikatan kimia, maka senyawa organik itu adalah memiliki ikatan kovalen non polar, sedangkan senyawa anorganik itu umumnya ikatan ion. Perbedaan yang ketiga itu adalah kereaktifannya. Jika senyawa organik itu kurang reaktif, kecuali pada waktu pembakaran ya, sedangkan senyawa anorganik itu reaktif. Nah, untuk perbedaan yang lain bisa kalian lihat dari mudah terbakarnya, kemudian larut tidak larutnya, kemudian titik didih dan titik cairnya, dan juga contoh-contohnya. Contoh untuk senyawa organik ya, itu ada C2H5 ya, atau C6H12O6 yang biasanya kalian pada waktu SMP belajar fotosintesis pasti ada senyawa ini. Ada juga C6H6 dan juga beberapa senyawa organik yang lain. Untuk senyawa anorganik, contohnya adalah karbon dioksida, H2O atau air, KOH, NaCl, dan lain sebagainya. Nah, untuk senyawa hidrokarbon itu ada beberapa jenis berdasarkan yang pertama homolog. Homolog itu adalah keluarga. Nah, berdasarkan homolognya, hidrokarbon itu dibagi menjadi 3, alkana, alkena, dan alkuna. Berdasarkan ikatan atom karbonnya, hidrokarbon dijadikan 2 bagian, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh itu maksudnya adalah atom karbonnya seluruhnya ikatannya tunggal ya, seperti ini, ada 1 pasang elektron ya kan. Contohnya adalah homolog alkana maupun sikloalkana. Jenis ikatan atom karbon yang kedua yaitu adalah hidrokarbon tidak jenuh. Cirinya pasti hidrokarbon tidak jenuh itu memiliki ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 atau alkena ataupun rangkap 3 yaitu alkuna, dan juga ada alkadiena. Nah, untuk jenis hidrokarbon yang lain di sini berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Ada alifatik. Alifatik itu adalah ada C kepala dan C ekor, jadi antara C ujung itu tidak saling bertemu. Yang kedua atau kebalikannya itu adalah alisiklik, di mana atom C1 dengan C yang lain itu saling berikatan satu sama lain, tidak ada kepala maupun ekornya ya, yaitu cincin melingkar. Dan yang ketiga adalah hidrokarbon aromatik, yaitu bentuk rantai karbon cincin yang konjugat. Itu maksudnya bagaimana? Hampir sama dengan alisiklik, hanya saja dalam aromatik ini terdapat rantai ataupun ikatan rangkap 2 yang saling berselang-seling. Maksudnya itu adalah rangkap 2 tunggal, kemudian rangkap 2 tunggal, dan sebagainya ya. Contohnya adalah benzena. Untuk jenis atom karbonnya sekarang ya, perhatikan ya. Untuk atom C primer maksudnya bagaimana? C primer itu adalah atom karbon yang berikatan dengan 1 atom karbon yang lain. Sebagai contoh, Pak Iswah mengambil yang ini ya, C yang paling kiri. C yang paling ini berikatan dengan C yang lain tidak ada, yaitu
C di sebelah kanannya. Ada berapa C? Ada satu saja ya yang berikatan secara langsung. Itu namanya C primer. Ada satu karbon yang berikatan secara langsung. Sedangkan kalau untuk atom C sekunder adalah atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lainnya. Sebagai contoh yang mana kira-kira? Yaitu yang bagian C ini, CH2 ini ya. C ini berikatan dengan C yang lain tidak? Berikatan, yaitu sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Itu namanya atom C sekunder. Yang ketiga adalah C tersier, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lain, yaitu yang bagian ini. Nah, di CH ini dia berikatan langsung dengan C yang di atas, C di kiri, dan C di sebelah kanan. Jadi ada 3, namanya C tersier. Dan yang terakhir itu adalah atom C kuarterner atau atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lainnya, yaitu yang C di sini. Nah, ini kan berikatan dengan C di atas, kiri, kanan, dan bawah, sehingga dia keempat ikatannya dipakai semua. Itu namanya atom C kuarterner. Nah, untuk tata namanya ini sebagai pusat ya, atau inti dari pembelajaran kita hidrokarbon, yaitu tentang tata nama senyawa hidrokarbon ya. Dalam penamaan itu ada aturan ya secara internasional, yaitu IUPAC, dimana kalau misalnya atom C-nya hanya satu, namanya MET ya. MET strip itu artinya ada akhirannya. Nah, strip itu nanti dibedakan ada alkana, alkena, dan alkuna. Kalau alkana di awal tadi bahwasannya ikatannya tunggal ya, sehingga namanya menjadi metana. Kalau rangkap 2 berarti untuk rangkap 2 dan rangkap 3 itu mulainya dari C2 ya, bukan C1. Jadi kalau untuk C1 hanya metana saja atau alkana. Untuk yang kedua C-nya yaitu etana atau etena atau etuna. Begitu ya. Ada met, et, prop, but, pen, dan sebagainya hingga C yang ke-10 yaitu dek ya. Kalau alkana ya dekana, kalau alkena ya dekena, kalau alkuna ya dekuna. Yang pertama dulu yaitu tentang alkana. Alkana adalah hidrokarbon alifatik ya. Ingat, alifatik itu adalah ada kepala, ada ekornya, jadi terbuka ya rantainya ya. Alifatik jenuh. Nah, jenuh di sini artinya ikatannya tunggal, tidak ada rangkap 2, tidak ada rangkap 3, dengan rumus umum yaitu CnH2n plus 2. Sebagai contoh, kalau misalnya C-nya 1 ya, tadi kan alkana ada C1 ya. Sedangkan kalau alkena dan alkuna kan tidak ada C1, sehingga kalau C-nya 1 ya tulis saja C1 H2N, 2 kali 1 berarti 2 ditambah 2 yaitu 4, sehingga menjadi CH4. Nah, CH4 namanya metana karena akhiran dari ana. Kalau C-nya 2 kan tadi et ya. Nah, jadi menjadi etana. Kalau prop berarti propana, butana, pentana, heksana hingga dekana ya. Jadi tinggal dihitung saja jumlah hanya sesuai dengan C-nya. Kalau misalnya C-nya 5 berarti hanya ya 2 kali N. N5 berarti 2 kali 5 10, 10 tambah 2 itu adalah 12. Nah, itu untuk alkana. Bagaimana kalau alkena ya? Alkena rumusnya adalah CnH2n ya, seperti yang Pak Eswah bilang tadi. Untuk alkena atau yang tidak jenuh atau yang rangkap 2 ya, itu dimulai dari C yang kedua. Kalau C1 tidak ada. Kalau C2 berarti hanya kan 2 kalinya, berarti etena. Kalau C-nya 3 ya 2 kalinya 3, C3H6 namanya propena, butena, pentena, heksena, heptena hingga dekena. Begitu juga dengan alkuna ya, dengan rumus. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi rumus ini untuk membantu kalian untuk membedakan antara homolognya alkana, alkena, dan alkuna. Sama seperti alkena tadi ya, CnH2n-2. Berarti kan kalau misalnya C-nya 2, tulis saja C2 hanya 2 kali N. 2 kali 2, 4, 4 dikurangi 2 berarti 2. Kalau C-nya 4, berarti hanya berapa? Ya berarti 2 kali 4, 8, 8 dikurangi 2, 6. Nah, seperti itu ya untuk penamaan awal untuk alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk aturan tata namanya ya bisa kalian lihat di slide ini. Penamaan didasarkan oleh rantai
utama ya. Rantai utama itu yang bagaimana? Rantai yang terpanjang ya, karbonnya itu terpanjang. Itu yang pertama dulu. Yang kedua itu menentukan cabang atau di sini disebut gugus ya. Ini harusnya gugus ya, gugus alkil atau akhirannya il. Kalau alkana akhirannya ana, kalau cabang ya akhirannya il. Kemudian menentukan posisi cabang ya dari yang terdekat dengan rantai utama. Ya, tadi setelah menentukan karbon yang terpanjang, kemudian menentukan cabangnya atau jenis gugus alkilnya, kemudian selanjutnya itu letak cabangnya itu yang terdekat dengan rantai utama itu yang sebelah mana. Nah, nanti dimulai sebagai nomor satunya. Oke, yang keempat itu adalah cabang yang sejenis. Kalau misalnya ada cabang yang sejenis nanti harus dikasih awalan. Kalau 2 berarti di tri itu untuk 3, tetra itu untuk 4 dan selanjutnya ya. Nah, untuk jenis-jenis gugus alkil atau cabang di sini sudah Pak Iswah slide-kan ya. Kalau CH3 itu adalah metil ya. Tadi di awal di slide sebelumnya kan ada jenis alkana ya. Alkana kalau C-nya 1 kan metana. Jadi kalau misalnya metana ini menjadi cabang, maka berubah hanya berkurang 1 menjadi CH3 bukan CH4 lagi. Dan juga namanya yang semula metana menjadi akhiran il, berarti metil. Kalau C-nya 2 berarti ya etil, propil, butil dan sebagainya. Untuk lebih pahamnya tentang hidrokarbon ini ada contoh ya untuk tata nama. Di sini ada senyawa ya atau rangkaian senyawa hidrokarbon. Nah, kalian diminta untuk memberikan nama dan juga jenis C-nya ya. Bisa C primer, sekunder ataupun yang lainnya. Langkah pertama untuk memberikan tata nama itu adalah menentukan rantai terpanjangnya dulu, rantai induk. Ya, bisa kalian lihat di sini untuk rantai terpanjang. Kalau misalnya ini dari kiri ke kanan atau sebaliknya, jumlah C-nya itu adalah sebanyak 6, ya kan? Kemudian kalau misalnya seperti ini juga 6 kan? Nah, kalau seperti ini kalian harus memilih salah satu dari kedua pilihan tadi ya. Lebih mudahnya kita milih yang lurus dulu ya, yang sebelah sini dulu. Nah, jika rantai induknya sudah ketemu, kemudian cabang ya, berarti cabangnya itu ada cabang 1, cabang 2 dan cabang 3. Nah, ujung dari rantai yang terpanjang dekat dengan mana yang cabangnya? Apakah dari kiri atau dari kanan? Nah, ternyata cabangnya itu dekat dengan cabang yang di sini ya, sehingga untuk penomorannya di sini nomor 1, di sini nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, cabangnya ada berapa ini? Namanya apa ini? Metil ya. Metil ada 2, berarti ada imbuhan di metil. Di nomor berapa ini C-nya? Nomor 2. Kemudian ada lagi cabang di sini. Ya kan? C-nya 2. 2 itu namanya apa? Etil. Etilnya di nomor C nomor berapa ini? Betul sekali ya, nomor 4, sehingga namanya 4 etil. Nah, untuk rantai induknya tadi ada 6 ya. 6 itu namanya apa? Pentana. Bukan pentana, yaitu kalau 6 itu adalah heksana. Nah, kalau pentana kan 5. Berhubung ini ada 6 berarti ya bukan pentana yaitu heksana. Oke, maaf ya. Oke. Kemudian kalau rantai utamanya sudah, cabangnya juga sudah, kita kemudian menjadikan satu ya, yaitu antara etil dan metil ya. Walaupun ini ada awalan D ya di metil, tetapi untuk penamaan kita menggunakan nama alkil yang pertama ya, yaitu sesuai abjad, yaitu etil ya. Berarti namanya adalah 4 etil, 2 dimetil heksana. Nah, seperti itu ya. Heksana berasal dari ini. Kemudian di metil itu ada metil karena 2 menjadi di. Kemudian ada etil di nomor 4. Begitu, sehingga namanya 4 etil, 2 dimetil dan heksana. Nah, bagaimana dengan C primernya? Nah, untuk C primer, sekunder, tersier ini saya hapus dulu ya. Kalau C primer berarti kan C yang terikat pada satu atom C yang lain. Cirinya pasti ada hanya terikat sebanyak 3 ya. Nih. Nah, ini. Ada berapa ini? Ada 5 ya. Ada 5 C primer. Sekunder
tersier, kuartener ya. Nah, kuartener itu yang 4 ya. Cirinya C. Nah, C itu kan hanya ada satu ya nih. Sehingga kuartener ada satu jenis. Kemudian tersier itu cirinya H. Ya. Nah, ini nih H. Berarti ada berapa ini? Ada CH lagi kan ya? Enggak ya. Berarti cuma ada satu ya. Sini satu, sedangkan untuk sekunder itu cirinya ada CH2. CH2, CH2, CH2. Ya, ada 3 ya. Begitu. Nah, itu adalah sedikit satu contoh untuk penamaan dan juga membedakan jenis ikatan karbonnya ya, C primer, sekunder, tersier, dan C kuartener. Nah, demikian tadi kita sudah belajar tentang hidrokarbon yang ternyata setiap hari kita sudah terbiasa menemui hidrokarbon di lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya tentang hidrokarbon, ada sedikit tes dari Pak Iswah dan nanti di rumah bisa kalian kerjakan secara online sehingga nanti kita bisa menyelesaikan materi ini dengan baik dan kalian bisa lebih paham tentang materi ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.